شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan ini merupakan bulan yang mana Nabi SAW mengatakan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang mana banyak dari kalangan manusia lalai dengan bulan ini. Maka para ikhwah sekalian, yang seharusnya kita siapkan di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Nabi SAW katakan syahrun mubarak iftarada alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Fihi lailatun khairun min alfi syahr atau wa tughallu syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurrima khairaha faqad hurrim. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, bulan yang dimana ditutup semua pintu jahim neraka, bulan yang dimana di situ setan-setan dibelenggu, bulan yang dimana di situ ada satu malam kedudukannya sama seperti 1000 bulan. Satu malam ada di dalam bulan Ramadan kedudukannya sama seperti 1000 bulan. Maka Nabi SAW menyebutkan faman hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalang kebaikannya di bulan suci Ramadan tersebut, dia sungguh telah terhalang. Maka para ikhwah sekalian, wajib bagi setiap muslim dalam menghadapi bulan Ramadan, dia yang paling pertama adalah merasa gembira, merasa senang dengan bulan Ramadan. Dia harus khawatir tuh kalau di dalam hatinya tidak merasa senang. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadilahnya Allah, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus bergembira. Bulan Ramadan sejatinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya di dalam meraih jutaan pahala. Kenapa kita harus gembira? Kenapa kita harus gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini? Tadi sabda Nabi SAW, bulan yang penuh berkah, bulan berkah. Ingat, keberkahan itu harus, siapa yang menetapkan keberkahan? Allah Subhanahu wa taala. Dalil baik itu Allah Subhanahu wa taala ataupun nabinya. Jadi ketika kita mengatakan bulan berkah, ada dalilnya.
Nabi SAW telah mengatakan syahrul mubarak. Bahkan Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsinya, ya, semua amal ibadah itu dilipat gandakan sampai sab'umi'a dhaifin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala. Kecuali saum, aku yang memberikan pahalanya langsung. Artinya apa? Kalau amal-amal kebaikan itu pahalanya itu 1 dikalikan 10 sampai 700 kali kebaikan. Namun puasa tidak. Puasa lebih dari itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikannya. Illa shaum wa ana ajzi bihi. Kecuali saum. Maka seharusnya bagi kita untuk merasa gembira, merasa senang. Ya, merasa senang. Kemudian yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin dalam menghadapi bulan Ramadan adalah mempersiapkan pengetahuannya atau khazanah keilmuannya tentang fiqh Ramadan, fikih puasa. Setiap kita harus mempelajari, mendalami tentang fikih puasa, hukum puasanya, ya, keutamaan puasa, hal-hal yang dilarang atau rukun puasa, syarat puasa, ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Itu harus dipelajari, harus ditanyakan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dari itu para ikhwah, malam ini insyaallah kita akan mempelajari sedikit tentang hukum puasa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, kita akan mempelajari hukum puasa, kemudian apa saja atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan ini termasuk apa? Tadi pembekalan, persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Baik. Dan di sini Ustaz membawakan ringkasan dari atau yang ditulis oleh karya tulis Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Nubdhatus Siyam, ya. Beliau rahimahullah memulainya dengan arti dari puasa. Arti dari puasa. Apa itu puasa? Apa itu saum? As-siyam secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Dalam sebuah ayat Al-Quran surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Maryam bernadar untuk berpuasa di situ. Puasa di sini bukan puasa
tidak makan dari pagi sampai atau dari terbit matahari sampai dari terbit fajar sampai maghrib, tidak. Makna saum di sini adalah menahan. Adapun secara istilah, saum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bitarkil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ustaz ulangi. As-siyam adalah at-ta'abbudu lillahi tabaraka ta'ala bitarkil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kelas 12 yang di pojok. Ulangi. Apa tadi Ustaz bilang? As-siyam adalah kelas 12. Apa tadi? At-ta'abbudu lillahi ta'ala. Terus bitarkil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Barakallahu fiik. Artinya apa? At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bitarkil muftirat, dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari mulai tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Itu arti saum secara istilah. Hukum saum atau puasa adalah wajibun. Wajibun kepada muslim. Kalau disebut muslim maka muslimah ke bawah. Ingat, ketika disebut muslim maka muslimahnya ke bawah termasuk. Kalau disebut mukmin maka mukminahnya terbawa. Ar-rijalu syaqa'iqun nisa. Laki-laki itu saudara kandung dari perempuan, ya. Terkadang hadis atau ayat hanya menyebutkan satu saja. Seperti talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Loh, muslimahnya mana Ustaz? Sudah termasuk di situ. Ya, sudah termasuk. Maka saum wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin muqimin. Ustaz ulangi. Hati-hati nih. Di pojok atau yang di depan ditanya oleh Ustaz. Puasa wajib bagi setiap muslim balighin aqilin qadirin. Muslim baligh, berakal dan mampu. Yang kelimanya muqimin. Apa muqim? Berada di tempat atau tidak dalam keadaan safar. Coba ulangi. Apa tadi? Puasa wajib kepada setiap muslim. Terus yang baligh. Terus
berakal, diam. Mampu, yang kelima mukim. Sebaliknya tidak wajib kepada orang kafir. Orang kafir tidak wajib, tidak manfaat. Mau dia beribadah saum, mau sholat, mau apapun tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Apa dalilnya tidak bermanfaat? Dalam surat At-Taubah ayat 54 Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Adapun yang mencegah mereka untuk tidak diterima nafaqatuhum, sedekahnya, karena mereka tidak beriman atau karena mereka kafir mengingkari kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang mereka lakukan orang kafir tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Jadi syaratnya wajib atau wajibnya saum muslim orang kafir tidak manfaat, ya. Yang kedua baligh. Yang kedua baligh. Orang yang belum baligh maka dia belum wajib kepadanya at-taklif. Apa taklif? Kewajiban. Belum apa? Belum wajib kepadanya seluruh kewajiban. Jadi kalau orang yang belum baligh, ya, dia meninggalkan perintah atau melakukan larangan, maka tidak ada apa? Tidak berdosa bagi dia. Ya. Kemudian aqil, orang yang berakal, maka yang gila tidak wajib. Tidak wajib untuk berpuasa. Qadirun, mampu, maka orang sakit tidak wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit, ya, atau dalam keadaan safar, maka boleh berbuka puasa kemudian diganti dengan puasa di hari yang lain. Naam. Apa dalil yang mewajibkan, yang menunjukkan kepada puasa Ramadan itu wajib? Surat apa? Ayat atau surat Al-Baqarah ayat 183.
Dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mumtaz. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu apa artinya? Furido, diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan kepada orang-orang umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan puasa ini, para ikhwah sekalian, dengarkan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Termasuk salah satu rukun Islam. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Bonial, Mumtaz. Terus wa iqamis sholati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Mumtaz. Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedua, syahadatain. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, saum. Kemudian haji. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, dengarkan. Sudah dengarkan? An-nasu fis siyam. Dengarkan. Yang belakang. Tidak ada yang ngobrol. Tidak ada yang ngobrol. Manusia dihadapkan dengan puasa ini ada beberapa golongan, ada beberapa golongan, ya. Beliau menyebutkan as-shaumu wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin muqimin. Saum wajib kepada setiap muslim yang balik, yang berakal, yang mampu dan tidak bersafar, atau mukim atau tidak bersafar. Ya. Dengarkan. Yang kedua, al-kafir la yasum. Orang yang kafir tidak berpuasa. Yang ketiga, perhatikan. As-saghir alladzi lam yablugh la yajibu alaihi as-shaumu. Anak kecil yang belum baligh maka tidak wajib atasnya puasa. Lakin yu'maru bihi liya'tad. Tapi diperintahkan agar terbiasa. Dalil anak kecil tidak wajib puasa apa? Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan. Rufi al qalamu an thalathatin.
pena diangkat dari 3 golongan. Maksudnya apa? Pena taklif diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anis sabi hatta yablugha, dari anak kecil sampai baligh. Usia baligh berapa tahun laki-laki? 15 tahun atau mimpi basah. Kalau 10 tahun kalau sudah mimpi basah sudah baligh. Atau keluar tanda-tanda baligh. Contohnya tumbuh keluarnya atau tumbuh bulu kemaluan. Atau mimpi basah. Atau keluar mani. Ya. Nah, itu ciri-ciri baligh. Wa anil majnuni hatta yafiq. Jadi pena itu diangkat dari anak kecil. Taklif itu diangkat dari anak kecil sampai dia baligh. Dari orang gila sampai dia kapan? Sampai dia sembuh. Wa anil majnuni hatta yafiqa, sampai dia sembuh. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur seharian, ya, atau orang tidur yang sedang tidur kemudian dia apa? Membunuh. Orang tidur ngambil barang orang lain. Dihukum enggak? Enggak. Dia rufi'al qalam. Ya, dia rufi'al qalam. Yang ketiga. Dengarkan. 9 menit lagi ini azan. Wal majnun la yajibu alaihi as-shaum, dan orang gila tidak wajib atasnya puasa. Wal ajizu, yang kelima. Dengarkan. Wal ajizu anis shaumi li sababin daimin kal kabiri wal maridi mardan la yurja bur'uhu, yang tidak mampu berpuasa karena sebab yang terus menerus. Dengarkan. 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 Jangan ada yang ngobrol. Yang tidak mampu berpuasa disebabkan oleh penyebab yang terus menerus dia tidak mampu. Contohnya apa? Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kemudian orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Kira-kira orang yang tua bisa balik lagi muda nggak? Nggak mungkin, ya. Dan ada penyakit yang kata dokter, aduh, ini tidak bisa sembuh dah. Ya. Nah, orang yang seperti ini dia disebutnya al-ajiz. Tidak wajib berpuasa karena tidak mampu. Perhatikan. Gantinya apa? Qadha nggak bisa itu. Gantinya membayar fidyah. Maka ketika ada saudara dari kita, orang tua yang sudah tua banget atau kerabat, ya, ingatkan oleh kita, oh nggak apa-apa nggak puasa,
tapi nanti bayar fidyah, yaitu memberi makan setiap harinya berapa? 1 orang miskin. 1 orang miskin. Caranya bagaimana? Ya, caranya bisa setiap hari dikasihkan 1 orang miskin, atau nanti di akhir bulan Ramadan dikumpulkan 30 orang miskin, kemudian dikasih makan, dibuatkan makan untuk 30 orang miskin. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik ketika beliau radhiyallahu taala anhu sudah masuk ke usia lanjut, ya, usia tua dan tidak mampu berpuasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal maridu maradan tari'an. Adapun yang sakit dan sakitnya diharapkan sembuh, apabila dia tidak bisa mampu atau tidak mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Dalilnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian, barang siapa yang di antara kalian itu sakit, ya, atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti puasanya di waktu atau di hari yang lain. Terus perhatikan, kata beliau rahimahullah yang ketujuh. Ini beliau rahimahullah menerangkan golongan-golongan manusia, ya, sedang memisah-misah. Yang ketujuh, al-hamilu wal murdi idza syaqqa 'alaihima as-shaum min ajlil hamli awir radha. Tuftirani wa taqdiyani as-sauma. Ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Dengarkan. 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 Ngobrolnya walaupun sedikit kedengaran ke sini. Mengganggu. Ngobrolnya walaupun sedikit kedengaran ke sini. Tolong jangan ada ngobrol. Antum itu penuntut ilmu. Jangan ngobrol. Ngobrol nanti ada lagi waktunya. Orang yang sedang atau ibu yang sedang hamil, perempuan yang sedang hamil atau menyusui, ketika dia takut atas janinnya, maka dia boleh berbuka dan dia mengganti puasanya nanti di hari berikutnya, di hari-hari berikutnya, ya. Dan ini dikiaskan kepada orang yang sakit, ya, atau yang tidak mampu berpuasa. Kemudian yang kedelapan, al-haid wan nufasa la tasumani halal haidi wan nifasi. Orang yang sedang haid, perempuan yang haid atau yang sedang nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka dia tidak berpuasa dan dia
mengqadanya di hari berikutnya. Di hari berikutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang perempuan itu ketika dia haid maka dia tidak sholat dan tidak juga berpuasa? Maka para sahabat menjawab, "Bala." Ya, wahai Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Dan itulah disebutkan atau perempuan itu disebutkan kurang agamanya. Kurang agamanya. Kenapa? Karena perempuan itu dia haid. Dari setiap bulan dia haid. Ya, dan begitu juga keluar darinya nifas, darah nifas. Maka ketika dia haid atau nifas tidak boleh dia berpuasa. Yang ke-10, al-musafir in syaa shoma wa in syaa aftara wa qada ma aftarahu. Kata beliau rahimahullah, orang yang sedang safar maka dia boleh berpuasa, boleh berbuka, kemudian dia mengqadha hari-hari dia berbukanya di hari berikutnya. Dalilnya apa tadi? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, di hal ini berbuka puasa ketika safar itu boleh. Namun ketika ditanya afdal mana, utama mana, puasa atau berbuka ketika safar? Berbuka, dalilnya apa? Baik, dengarkan biar tahu. Dengarkan biar tahu. Sekarang Ustaz tanya yang di akhir itu. Utama mana, puasa atau berbuka ketika safar? Arashi, Ubaid, afdal mana? Yang di belakang, Dafa, afdal mana? Syakir, berbuka, dalilnya apa? Dalilnya apa? Nah, dengarkan. Ketika antum ditanya afdal mana, berbuka atau berpuasa ketika safar, jawabannya jangan langsung berbuka atau berpuasa. Tidak. Kita kembalikan kepada apakah safarnya itu, bentuk safarnya seperti apa. Ya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perincian yang sangat bagus sekali. Kita mengetahui bahwa berbuka di bulan puasa ketika safar itu boleh. Perhatikan. Namun ketika ditanya utama mana, berbuka atau berpuasa? Ya. Nah, di sini ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan pertama, perhatikan.
idza kana as-shaumu wal fitru sawa. Bima'na anna as-shauma la yu'athiru alaihi. Maksudnya apa? Ketika kita safar, baik itu kita berbuka atau kita berpuasa, badan kita ini tetap aja sama. Enggak, tidak lelah, tidak capek. Kalau puasa, enggak capek juga. Santai saja gitu. Padahal kita sedang safar. Bisa Ustaz? Bisa ketika safarnya dengan kendaraan yang enak atau dengan pesawat terbang misalkan. Ya. Nah, di sini beliau rahimahullah menyebutkan lebih baiknya berpuasa. Lebih baik berpuasa. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin shadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Rawahah. Jadi Abi Darda ini menyampaikan, kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan keluar, panasnya terik, bahkan dari kita ini meletakkan tangannya di kepalanya karena panas. Dan kita tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah. Nabi SAW berarti tidak merasakan apa? Masyaqqah di situ. Maka beliau SAW berpuasa. Itu dari yang pertama, dari hadis. Yang kedua, beliau membawakan apa? Logika. Dengan berpuasa, dia sesungguhnya cepat menunaikan apa? Tanggungannya. Kewajiban berpuasa itu cepat diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, dalilnya apa? Kenapa utama berpuasa? Annahu ashalu ala al-mukallaf ghaliban. Karena itu memudahkan kepada manusia. Beda dengan kita mengqadha. Seseorang ketika berpuasa bersama orang-orang, bersama masyarakat yang lainnya akan terasa ringan. Tapi ketika dia puasa sendirian, yang lain berbuka, maka dia akan berat, terasa berat. Ya. Itu hal yang pertama. Jadi ketika dia berbuka sama saum, keadaannya sama. Keadaannya sama. Keadaan yang kedua. Tadi kan 3 ya, sekarang yang kedua. An yakunal fitra arfaqu bihi. Ketika berbuka itu lebih memberikan kemudahan bagi dia. Misalkan kalau dia berpuasa, maka dia akan capek. Kemudian lelah banget dan payah, ya. Maka di situ dia afdolnya berbuka puasa. Maka dia di situ afdolnya berbuka. Dalilnya apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan puasa dalam keadaan safar.
Kemudian keadaan yang ketiga, an yashqa alaihi masyaqqatan syadidatan ghaira muhtamilatin. Ketika dia berpuasa maka akan terasa berat sangat, bahkan tidak bisa ditahan. Bisa jadi sampai pingsan misalkan, ya. Bahkan sampai mencelakakan. Maka di sini wajib dia berbuka. Maka di sini dia wajib berbuka. Ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, yang mana Nabi SAW di situ ketika di Fathu Mekah, ya, perjalanan Fathu Mekah, maka beliau SAW dan dalam keadaan bulan Ramadan beliau berbuka, kemudian dikabarkan kepada beliau SAW bahwa sebagian para sahabat orang-orang tidak berbuka. Maka apa kata Nabi SAW? Ulaikal usatu, ulaikal usat. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Di sini Nabi SAW melihat bahwa puasa ketika mau perang, perjalanan dalam perang itu masyaqqah, menjadikan lemah. Maka Nabi SAW apa? Memberikan label kepada yang tidak berpuasa di waktu itu adalah dengan bermaksiat. Ya. Jadi ketika ditanya tentang utama mana antara puasa atau berbuka ketika safar, maka jawabannya 3. Dengarkan. Maka jawabannya 3. Ketika berbuka atau berpuasa sama aja, tidak berpengaruh, maka afdolnya dia berpuasa. Yang kedua, jika dia dapatkan berbuka itu lebih apa? Lebih meringankan. Berarti dia mendapati apa? Safarnya itu masyaqqah, maka dia afdolnya untuk berbuka. Dan yang ketiga, keadaannya apa? Membahayakan, misal sampai pingsan, ya, ketika ketika berpuasa, maka dia wajib untuk berbuka. Ya. Soalnya poin yang berikutnya ada muftiratus shaum. Ya, cuma karena waktunya tidak cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita dan kesempatan, peluang kepada kita untuk bisa menuntut ilmu lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.